benar-benar sakit karena diguna-guna sama Nur. Saya nggak mau tahu, bukan urusan saya. Jujur, kita datang ke tempat rumah ibu kontrakan yang dulu dan kita kaget. Ternyata masyarakat di sana responnya kurang bagus tentang ibu sama keluarga. Kurang bagus apa? Karena ibu dulu ya pernah jadi apa? Ya, sekarang kita udah sampai di dekat rumah klien kita. Ibu Leni namanya, kita janjian di sini ya. Dia mau cerita masalah pribadi keluarganya ya. Kita langsung aja ke rumahnya, karena udah janjian. Seorang ibu yang pengen mencari anaknya. Namanya ibu, pasti sayang banget sama anaknya. Dia nggak pengen kepisah, dia nggak pengen anaknya ini kenapa-kenapa. Ini dia mau cari siapa anaknya ya? Anaknya yang beberapa bulan ini nggak bisa dihubungi. Namanya siapa anaknya? Namanya Pak Bagas. Bagas. Pak Bagas. Iya. Rumahnya itu? Lu kok rame-rame? Ada tetangga ngumpul di sana. Gue denger teriakan orang-orang yang ada di dalam rumah. Ini rumahnya? Iya, iya. Ini ada apaan? Ini ada apa? Buru-buru gue lari di situ, gue tanya sama tetangganya bilang ada masalah. Kenapa ibu? Hah? Kamu sadar? Kenapa ini? Kenapa ibu? Ha? Kenapa ibu? Ya Allah! Ini kenapa ibu? Kenapa kamu? Kok tiba-tiba marah-marah gitu ibu? Kenapa ini sampai dipecah-pecah kacanya ibu? Hah, ada apa ini? Ini dia sakit, Pak. Kayaknya diguna-guna. Sebelumnya dia nggak kenapa-kenapa ibu? Enggak. Sama sekali? Iya. Sehat-sehat saja? Iya, ini kan karena kakaknya udah gitu menikah sama Nur. Dia ini nggak setuju karena ibunya orang nggak benar dulunya. Bekas. Iya, maaf ibu. Ini saya sedikit klarifikasi lagi ibu ya. Ibu kan nggak tahu sama kita untuk cari Mas Bagas sebenarnya kan? Mas Bagas pergi ini kenapa menurut ibu? Ya karena kan nggak disetujui sama ibu. Dina juga nggak suka sama sekali sama Nur itu. Jadi ibu nggak setuju pernikahannya Mas Bagas sama istrinya ini, namanya Nur. Karena kan saya ngebesarkan Bagas sekolah sampai tinggi untuk ngangkat derajat saya. Karena dia satu-satunya harapan saya sama adik. Ada minum mungkin. Mbak? Udah nggak? Mbak Dina? Istighfar, Mbak, istighfar, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak, istighfar, Mbak. Istighfar, Mbak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ini sebelum kejadian dia ngalamin hal yang seperti ini, Bu. Ini ada ininya apa, Ibu? Dia ngalamin sesuatu nggak, Ibu? Kalau ngeliat kaca, katanya sepertinya dia mukanya tuh kayak nenek-nenek. Dia kalau sadar begitu bisa komunikasi nggak sama Ibu?
sadar bikin nanti Iya. bisa komunikasi, dia bilang bisa. capek. Dan ini Mas Bagas nggak pernah hubungin sama sekali. Nggak pernah, Telepon, SMS nggak pernah Ibu. nggak pernah. Biasanya dia anak yang gimana Ibu? Baik Ibu. Dia yang baik sekali. Apa kata orang tua, dia selalu patuh. Mungkin karena Ibu nggak setuju masalah pernikahan itu kali Ibu ya. Iya. Jadi saya minta bantuannya gitu, Mas, gimana? Gitu saya pengen ketemu sama anak saya. Di mana Ibu tinggalnya Mas Bagas? Saya udah tahu ke rumah Ibu Tutinya, Ibu Tuti siapa ya? besan saya. Oh besannya. Iya. Ibu udah pernah datang ke sana? Udah, Udah. Terus apa tanggapan mereka Ibu? dia marah. Ya harusnya dikomunikasikan Ibu secara baik-baik, cari solusinya ya kan. Kalau kita sama-sama ribut kan nggak ada jalan keluarnya Ibu ya. Yang rugi kita semua kan. Coba nanti kita ngomong baik-baik Ibu ya ke Ibu Tutinya ya Ibu ya. Ya Mas, beneran minta tolong saya. Insya Allah Ibu, Insya Allah. Kita bantu ya. Insya Allah. Iya. Kasihan Dilan. Karena kondisi nggak mungkin kan untuk melakukan pencarian, Mbak Dinar yang kondisinya seperti itu, akhirnya kita break pencarian. Ini sesuatu yang sedikit aneh yang terjadi sama keluarganya. Iya. Ibu Leni, ini kita nggak tahu masalahnya apa, cuman yang jelas kayaknya depresi banget ya. Iya. Kita nanti coba konsultasi sama tim, kita tanya sama dokter juga, psikolog Mungkin minta juga. bantuan dokter dan Iya, ahli psikolog juga. juga. Mudah-mudahan ada solusi ya. Soalnya besok kita hubungin lagi Ibu Leni untuk cari pencariannya. Nah, beberapa hari kemudian Ibu Leni ini hubungin gua. Dia bilang dia siap untuk melakukan pencarian dan kita menuju ke tempat rumahnya Ibu Tuti. Ya, Ibu, ini kita udah mau nyampe di alamat yang Ibu kasih tadi. Ya, ini kan, nah ini kontrakan-kontrakan. Bener, ini kontrakan ini, bener. Yang mana, Bu? Oh, yang itu. Iya, iya. Pas sampai dekat tempatnya Ibu Tuti, ternyata banyak kontrakan, sangat sederhana. Ketemu sama tetangganya. Kita jelasin maksud dan kedatangan kita sama tetangga itu. Kita tanya, bener nggak ini rumahnya Ibu Tuti? Dan tetangga itu bilang, emang bener Mas, ini rumahnya Ibu Tuti. Iya Ibu, ini besannya Ibu Tuti, Ibu Leni. Ya. Oh ini ibunya Bagas, Betul Ibu. Ya, betul. besannya Bu Tuti. Iya betul Ibu. Ibu lihat fitnah Bu Tuti. Iya Ibu, ini kan Ibu Leni datang ke sini, Ibu niatnya baik Ibu, mau silaturahmi. Mau komunikasi juga sama Ibu Leni ini pengen nyari anaknya Ibu, suaminya Mbak Nur, anaknya Ibu Tuti. Ibu pernah lihat nggak suaminya dia datang ke sini? Belum pernah Mas. Mbak Nur itu loh Ibu. Iya belum pernah. Belum pernah, Mas Bagas nggak tahu. Iya. Nah tetangga itu bilang, Ibu Tuti sudah nggak lama, berapa bulan yang lalu dia udah nggak tinggal di situ lagi. Ibu nggak pernah dapat kabar tentang Mas Bagas kemana Ibu? Nggak pernah tahu. Nggak tahu Mas. Nah ini berarti mereka udah pindah lama ini Ibu Tuti. Udah lama. Satu keluarga. Iya semua. Semua. Dalam keadaan kosong. Udah nggak ada yang ditinggalin. Tapi alhamdulillah di situ tetangganya ini bilang suaminya Ibu Tuti jualan sayur di pasar. Maaf Ibu Tuti punya suami nggak Ibu? Punya suami. Kerja di mana Ibu suaminya? Atau Kalau- mungkin tinggal di mana? Kalau emang Mas mau tahu, coba datang aja ke pasar. Ya namanya siapa Ibu? Suaminya ini namanya siapa? Pak Broto. Oh Broto. Bener-bener gue terima kasih sama tetangga itu dan kemudian gue sama Ibu Leni ya sama Reni juga menuju ke pasar.
Kita tanya dari satu pedagang ke pedagang yang lain. Kita tanya dari satu penjual ke penjual yang lain. Kita tanya sama kuli bangunan di sana, ya kuli sayur di sana, kuli pasar di situ. Apakah kenal sama yang namanya Pak Broto? Ternyata orang di sana banyak kenal. Oh, di belakang mas, di belakang, coba aja. Ditunjuk di belakang, di belakang. Ya udah kita menuju ke sana. Pas di belakang tempat orang-orang jualan sayur, klien kita Ibu Leni ini ngeliat, loh mas itu Silvi, anaknya Pak Broto. Silvi. Saya mau nanya, nggak kenapa anak saya, Silvi? Apaan sih? Ngapain sih kesini, Tan? Saya pengen ketemu anak saya, Silvi. Tolong, Ibu, Silvi. ibu ini siapa ibu? Silvi, adanya Nur. Tante ngapain sih kesini? Saya minta tolong. Saya pengen ketemu anak saya, Bagas. Ya, itu bukan urusan aku lah, Tan. Ya, ibu cari aja. Mbak, ini kan ibunya udah nggak ketemu sama anaknya udah lama. Bagaimanapun juga seorang ibu kan pengen ketemu sama anaknya, Mbak. Cerita di situ Silvi dia nggak terima. Saya nggak terima keluarga saya dijelek-jelekin di depan acara pernikahan dan dibilang anaknya Mbak ini kan adanya Mbak Nur kan? Bener Iya, kan? Mas. Tapi aku juga benci banget sama tante ini, sama ibu ini. Emang tante nggak pernah mikir apa? Tante nggak pernah mikir gimana perasaan aku, gimana perasaan keluarga aku. Ibu Leni datang ke sini mau silaturahmi, Mbak. Dia mau minta maaf sama Bapak ataupun sama Mbak Nur langsung. Coba Mbak ini mau minta maaf di sini. Coba tolong kasih tahu di mana Mbak Nur, di mana. Maaf, aku nggak mau kasih info apapun karena aku juga udah benci banget sama ibu. Mendingan ibu sekarang pergi. Silvi, tolong. Dinar sakit karena diguna-guna sama kakek kamu. Jangan asal nuduh ya, Tante. Sampai akhirnya kita pelan-pelan tanya sama Mbak Silvi, dia tetap nolak. Dan nggak lama kemudian datanglah Pak Broto. Ini Ibu Bapak- itu ibu. Bapak siapa? Ibu tuh cewek. Bapak punya siapa hati, ini? punya perasaan. anak Ibu ini. nggak pernah Hah? mikirin perasaan ibu aku. Ini anak saya nih. Ini Pak Broto. Ini masa Dia si Broto. Pak gini Pak, ini Ibu Leni datang ke sini mau minta maaf Pak. Ya mungkin dia pernah salah sama keluarga Bapak, tapi tolong kasih kesempatan untuk ketemu sama anaknya Pak. Ya gimana pun juga Mas Bagas kan anaknya, dia pengen ketemu sama Mas Bagas. Tolong di mana anak saya, Pak Broto? Pasti Pak Broto tahu. Dinar sakit karena diguna-guna sama Nur. Ibu, fitnah saya, keluarga saya. Gimana, Bagas? Saya nggak mau tahu. Bukan urusan saya. Saya udah sakit. Lebih sakit yang saya rasain. Saya sakit, Ibu. Semakin ribut, semakin perang adu mulut, datang ini keamanan pasar. Ini apa-apa nih? Hah? Sudah, pada jangan keribut sini. Pada keluar semua ya. Pergi dari sini. Papa, Cepat. Minta tolong Pak. Ini belakang. Iya Pak. Belakang. Bapak siapa? Saya sampaikan petugas di sini, kamar di sini nggak mungkin. Semuanya pada keluar. Kita diusir, disuruh pergi, jangan di tempat itu. Kalau ribut lagi, maka kita akan dilaporkan ke polisi. Saya bukan berantem. Saya minta Ini tolong udah- kasih Iya. alamat anak saya. Jangan di dalam pasar. Iya ini besan Pak, berdua ini besan Pak. Ya, dia cuma pengen ketemu anaknya. Tapi bukan di sini. Cepat, ketemu di luar. Jangan ada keributan di dalam pasar. Cepat, keluar semua. Ibu Leni nangis di situ. Dia merasa kehilangan anaknya. Dia merasa usaha dia gagal sia-sia. Akhirnya gue bilang sama Ibu Leni tenang dulu. Kita ke mobil dulu, ya. Kita diskusi di situ. Ya, bagaimana caranya untuk tahu di mana keberadaannya Mas Bagas. Iya, ibu seharusnya nggak langsung nuduh seperti itu. Iya, pasti akan marah keluarganya ibu. Sekarang gini aja, ini kalau dipaksain juga nggak mungkin, ya kan? Nanti kita tunggu aja, ya sampai tadi Pak Broto sama anaknya pulang. Nanti kita coba ikutin aja. Ibu tapi jangan nuduh lagi di depan dia. Kalau nuduh nggak bakal dikasih tahu ibu, ya. Oke, yuk kita tunggu di mobil. Gitu ya Bu ya.
Akhirnya kita sepakat untuk ngikutin Pak Broto kemana dia aktivitas dan kemana dia pulang. Sampai akhirnya kita tunggu, tim nunggu di sana. Ternyata Pak Broto ini baru selesai jualan sampai malam. Akhirnya tim ikutin. Pak Broto ini menuju ke sebuah rumah. Waktu tim nanya sama warga setempat, itu rumahnya Pak Broto. Dan ternyata Pak Broto tinggal di situ sama istri dan juga anaknya. Ini kesempatan buat ibu untuk ketemu sama Ibu Tuti, ya, minta tolong sama dia supaya bisa dipertemukan sama Mas Bagas. Ambil hatinya. Ya. Siap Ibu? Siap, Bu. Ya, kita turun ya. Rumahnya yang sebelah sini, Bu, ya. Kita akan coba. Nanti kita ngomongin baik-baik, Ibu. Akhirnya kita menuju ke sana. Sampai di depan rumahnya Pak Broto, gue ketuk pintu rumah. Assalamualaikum. Siapa ya? Pak. Iya Pak, kita mohon maaf sekali Pak. Bukannya kita mau mengganggu Bapak, enggak Pak. Tapi minta tolong banget Pak. Kita mau bicara baik-baik sama Ibu Tuti. Kalau ada Ibu Tuti Pak. Kalian sih, jadi kalian ngikutin kita. Ada Ibu nggak Mbak? Mbak, kita jujur. Ibu, ini Ibu Tuti. Ibu Tuti. Apa ini, Pak? Ibu Tuti bisa ngobrol sebentar Ibu Tuti. Ibu Tuti. Ibu? Pertemukan saya sama Bagas, Bu. Kenapa, Ibu? Ada apa ini? Ibu sini, Ibu ngobrol sebentar Ibu. Ini kita datang ke sini mau Ibu Lain ini mau minta maaf Ibu. Dia pengen jalin silaturahmi yang baik Ibu. Karena selama ini kan hubungan nggak baik Ibu. Tolong Ibu. Ya. Maaf ya Ibu, Ibu sudah sering menghina saya dan anak saya Ibu ya. Tolong Ibu. Saya minta ke Ibu. Ibu. Karena Pak, sebentar Pak. Ibu sebentar dulu. Pak, sebentar Pak. Ibu sebentar dulu. Ibu biarin jelaskan. Di situ Ibu Leni mohon terus sama Ibu Tuti. Gua pun berusaha mintain bantuan supaya bisa membantu Ibu Leni supaya bisa ketemu sama anaknya. Tapi yang terjadi nggak bisa. Tolong Pak, kasihan Pak. Ya tolong hargain Pak. Kasih kesempatan. Ibu Leni ini cuma pengen minta maaf, pengen ketemu sama anaknya Pak. Tolong Ibu, kasih kesempatan Ibu. Tapi anak saya sudah difitnah. Saya dengar semua anak saya cerita sama saya Ibu. saya minta maaf. Sebagai seorang ibu saya itu sakit. Ibu, jujur, tadi itu Ibu, kita datang ke tempat rumah Ibu kontrakan yang dulu. Dan kita kaget Ibu, ternyata masyarakat di sana responnya kurang bagus tentang Ibu sama keluarga. Makanya kita datang ke sini mau klarifikasi Ibu. Maksudnya apa? Kurang bagus apa? Kenapa? Karena Ibu dulu ya pernah jadi... Malah Ibu Leni sama Ibu Tuti di situ ribut, tersinggung di situ. Gua kaget. Kondisi bukannya kondusif, malah lebih parah. Masih mau kita itu keluar. Pergi. Udah, pergi. Pak, sabar dulu Pak. Pergi juga. Pak. Pergi. Ya Pak, ya kita pergi udah. Bu. Ini benar pingsan nih, tolongin dong. Oh, nah, ditolongin. Mobil. Dia minta minum sama ada apa minyaknya apa kayak yuk. Ada minyak nggak? Minyak kayu putih ada. Baru berapa jam kemudian dia siuman sadar. Disitulah Ibu Leni merasa ya nggak dihargain sebagai ibu.
Bu. Bu, gimana? Minum dulu Ibu. Minum dulu Ibu, minum dulu. Ibu minum dulu. Minum dulu. Bagas mana Bagas? Mas tolong Bagas ya Mas, tolong. Ya Ibu, kita udah berusaha kan Ibu. Sabar Ibu ya. Kita akan usaha terus ya. Mudah-mudahan Allah kasih jalan Ibu yang sabar Ibu ya. Kita kan udah janji sama Ibu bantu semaksimal mungkin yang kita bisa. Ya mudah-mudahan ada hasil Ibu. Iya. Kenapa Bu? Tuh. Mobilnya kayak itu tuh, Bagas tuh. Tuh kan, tuh keluar tuh Mas tuh. Bagas! Ayo tur, bener Ibu yakin, ayo tur. Buru-buru Ibu Leni ini langsung aja kita semua nyamperin rumahnya Ibu Tuti. Dan pas disamperin ternyata Bagas! 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 Mama ngapain kesini, Ma? Mas ini ibunya loh, Mas ini ibunya loh. Mbak, Ma, mendingan Mama pulang sekarang. Mbak ini Mbak. Bagas udah gede, Ma. Nggak perlu diatur-atur lagi, udah. Mas itu kan ngatur untuk kebaikan. Coba dong ngomong baik-baik, jangan seperti ini dong. Ini ibunya ngomong baik-baik, apa yang terjadi? Saya udah capek, Mas, ngejelasinnya, Mas. Udah, mendingan pulang, mendingan Ibu pulang. Ibunya nggak dianggap sama sekali. Ibunya malah dimarah-marahin. Seakan-akan Mas Bagas ini bukan anaknya. Ibunya ini berusaha sayang sama Mas Bagas tapi ditolak. Bahkan Mas Bagas ini ngebut naik mobilnya ninggalin kita semuanya. Ibu, Mas, dengerin dulu dong, Mas, hei, Mas, 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 hei, Bagas! Ini ibu Bagas! Buru-buru di situ gua kejar Bagas yang lagi naik mobil, gua kejar di situ naik motor, gua ketok-ketok pintunya berkali-kali, gua suruh minggir, nggak mau dia. Mas, hei, berhenti dong. Berhenti nggak? Berhenti nggak? Gua kejar di situ Bagas. Gua ikutin sampai akhirnya gua ada peluang untuk nyetop mobil itu. Berhenti. Keluar, Mas, buka, Mas, itu ibunya ngeliat nggak tadi? Mbak tolong lihat tuh. Mbak punya mertua itu sakit-sakitan. Nah dia pingsan dia tadi loh, cuma pengen ketemu sama anaknya. Itu ibu-ibu saya, Mas. Mas nggak usah ikut campur. Kenapa kok bisa jadi seperti ini? Antara menantu sama mertuanya. Nggak ada kekompakan, bahkan saling menjelekkan. Emang gue nggak punya hak di sini, tapi lu lihat ibu lu. Lu punya perasaan nggak? Punya hati nggak? Lu nggak tahu masalahnya, mendingan lu diam. Udah. Pergi. Udah cabut. Akhirnya gue balik lagi mau nemuin Ibu Leni yang ada di dalam mobil kita sama Reni. Tapi gue berpikir kenapa kita nggak coba lagi ke tempatnya Ibu Tuti, biar gue sendiri di situ yang menjelaskan dari hati ke hati tentang apa yang terjadi. Nah akhirnya
gue balik lagi ke rumahnya Ibu Tuti. Assalamualaikum. Kamu lagi? Ibu, ini mohon maaf Ibu ya, sebesar-besarnya Ibu. Saya nggak ada kepentingan apa-apa Ibu. Saya cuma mau membantu Ibu, cuman itu Ibu. Saya malu, Mas. Saya malu dihina sebagai mantan. Memang saya mantan, tapi jangan hina anak saya. Jangan fitnah anak saya. Saya membesarkannya dengan susah payah. Saya udah hidup dengan benar. Untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati. Apakah harus menahan sesakit ini? Ya Bu, tidak ada maksud dia untuk menghina Ibu. Enggak Ibu. Dia cuma pengen minta maaf. Mungkin anggapan dia selama ini salah Ibu. Dia minta maaf benar-benar datang ke sini. Dia tadi sampai nangis Ibu. Ibu tahu sendiri kondisinya, dia jatuh, dia pingsan Ibu. Karena dia mungkin merasa bersalah. Dia mungkin... Bagaimana sekarang, Mas? Kondisi bulan nih? Kondisinya masih belum kuat Ibu. Ya, dia terus manggil nama anaknya. Dari tadi dia nangis Ibu. Setiap dia mencari Mas Bagas, dia selalu nangis Ibu. Mungkin Ibu bisa merasakan gimana hati seorang ibu. Iya, nanti saya akan kasih tahu Bagas ya, Mas. Saya mau tanya dulu dengan Bagas, bagaimanapun juga saya harus menghargai menantu saya. Kalau tidak keberatan saya minta nomor Mas, nanti saya berikan info ke Mas supaya bisa bertemu, atur waktu dengan baik. Jadi Ibu mau bantu kita ini Ibu. Saya pasti bantu. Saya mohon pamit Ibu ya. Nanti tim saya akan datang ke sini minta nomor Ibu juga. Nanti supaya bisa komunikasi Ibu ya. Ya, baik Mas, saya akan bantu. Makasih Ibu ya. Mari Ibu. Ya sudah, tempat pertemuan diatur, jamnya juga diatur, kita janjian ketemu sama Mas Bagas. Ini sekarang kita mau ketemu sama Bagas ya. Iya. Dan juga Mbak Nur. Mereka setuju untuk ketemu sama Ibu juga ya. Nah, sebelah sini Ibu. Nggak lama kemudian, pas kita menuju ke tempat itu ada seorang laki-laki. Bagas! Kemana aja kamu? Rumah kamu kosong. Ibu datang ke kantor kamu. Kata orang kantor, kamu nggak ada di kantor. Emang kenapa kamu menjauh dari ibu? Bu, Bagas ini udah gede, Bu. Bagas dari kecil diurus sama ibu. Bagas pengen mandiri, Bu. Bagas pengen bikin keluarga kecil baru, Bu. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak ada. Kamu tuh bisa dapat yang lebih baik dari Nur. Dinar itu sakit karena mikirin kamu. Pengen kakaknya nikah sama yang lebih baik dari Nur. Dinar sakit itu gara-gara ibu sendiri. Ibu nggak pernah dengerin omongan Bagas. Bagas kan bilang bawa ke rumah sakit, Bu, sebelum si Dinar parah. Ternyata Dinar ini tidak pernah dibawa ke dokter. Kalau nggak pernah dibawa ke dokter sama Ibu Leni, berarti nggak tahu dong penyakit apa dalam diri ini Dinar ini. Nah, ini yang menjadi bahan pertanyaan. Ibu tuh nggak mau kamu nikah sama Nur. Karena Dinar aja diguna-guna sama Nur. Udahlah, Bu, udah, Bu, stop, Bu. Capek Bagas dengerin Ibu. Ibu selalu aja nuduh Nur. Udah, Bu. Bagas mau pergi dulu, Bu. Mas, Mas. sebentar Mas. Bagas. Mas Bagas. Ibu minta maaf, Bagas. Ibu minta maaf, Bagas. Ku pikir ini hanya mimpi. Hari ini tanpa hadirmu lagi, ada kesalahan yang ku sesali. Jaga ibunya Mas, pulang lagi ke rumah. Kasih pengertian sama ibu, sama adik juga. Kasihan adiknya Mas sakit.
tadi Mas bilang nggak pernah dibawa ke rumah sakit ya? Iya. Nah Ibu, ternyata Ibu bohong kan sama saya juga. Coba Ibu dibawa ke dokter dulu, ke rumah sakit dulu. Bagas pengen kumpul lagi sama ibu, sama Dinar. Bagas janji nggak bakal ninggalin ibu lagi. Tapi ibu juga harus sayang sama Nur ya Bu. Biar kita bisa kumpul kembali. Kumpul bareng Bu. Bentar Bu ya, kita panggilin Nur ya. Iya Bu ya. Mas Bagas sudah mau ketemu sama Ibu, ya. Berarti di sini dia udah mau mendengarkan apa kata-kata Ibu, ya. Tapi tolong Ibu jangan ungkit-ungkit lagi masalah guna-guna ya. Yang lalu biarlah berlalu Ibu ya. Anak Ibu itu juga mau didengarkan juga Ibu ya. Mas Bagas sudah dewasa Ibu, ya. Ini Mbak Nur ya. Dipeluk Nur erat-erat di situ ya. Ibu Leni minta maaf sama Nur di situ kalau ada salah kata ataupun ucapan. Tapi ternyata di balik permintaan maaf itu kita semua kaget. Tiba-tiba Astagfirullahaladzim. Jangan, Mas. Kayaknya ibu mau nyabut rambut aku nih. Kaget kita semuanya. Mas Bagas pun bingung kenapa ibunya seperti itu. Gue sama tim apa lagi? Kenapa ibunya ini ngapain? Ibu kemana? Kabur ya? Itu, Mas, itu Mas. Jadi naik taksi Mas. Ayo, ayo. Itu ibu. Ibu, Bu, Ibu Leni. Ibu kenapa ibu? Ha? Ibu. Sekarang urusan udah selesai. Bu, lagi. kok ibu kayak gitu sih Bu? Bu, Ini urusan saya. Bu, kok ibu kayak gitu sih Bu? Apaan lagi? Udah. Bu. Udah. Kaget dong kita semuanya. Kenapa kok tiba-tiba berubah seperti itu Ibu Leni? Kenapa dia malah ngusir kita semuanya? Bu istighfar, Bu istighfar. Bu, kenapa ini kok kan ibu jahat anak sih ibu, sama ibu udah Nur, Bu? ketemu sama anaknya terus kenapa Ibu? Bu, Ibu kenapa Ibu? Bu, Kenapa? Bu. Ibu ada masalah apa? Mas, Ibu ada masalah apa Ibu? Ibu, Ibu, tolong kasih tahu ke kita Ibu ada masalah apa ini? Coba jangan mobil dong, mobil. Mbak, tapi nggak ngomong sesuatu bener Mbak. Saya cuma minta maaf sama Ibu Mas. Itu tasnya ya. Tapi Mbak nggak apa-apa ini. Sakit banget kepala saya. saya juga kaget. Kenapa coba? Ibu kayak gitu coba. Yang saya bingung Mas. Kok dia ngambil rambutnya Nur? Hah? Itu Dia ngambil rambut. apa itu? Ya makanya itu saya juga bingung. Ayo Mas, kita naik dulu. Mas mau ikut sekalian aja. Nanti biar mobilnya Mas nyusul aja nanti ya. Yuk, langsung naik aja. Ayo Pak, cepet Pak. Ini udah ketinggalan jauh soalnya. Iya Mas, di mana Mas? Nggak, semoga dia kejebak lampu merah tadi di depan. Kenapa dia tiba-tiba kok benci banget sama Nur dan tiba-tiba dia pergi ninggalin kita semuanya? Kenapa ini? Enggak, dia tadi seneng banget loh ketemu Mas Bagas, ketemu Mbak Nur juga kan. Ini kan seakan-akan seorang ibu yang sayang banget sama anaknya. Tiba-tiba kok berubah begitu. Ya kita pun diusir loh. Saya juga bilang, saya kan juga udah seneng Mas lihat ibu udah bisa meluk istri saya kan. Tapi kok tiba-tiba Ini pasti ada sesuatu yang aneh kalau kayak gini. pasti Pak, pasti. Ibu Leni ini naik taksi menuju ke suatu tempat. Masuk ke perkampungan, masuk gang lagi. Nah, pas kita ikutin, dia berhenti di suatu tempat. Terus sekarang Udah mulai kemana melan. lagi tuh mama saya Mas? Sebentar. Oh, masuk ke rumah-rumah itu. Nah, Biasanya itu kejar Mas. sebentar. Jangan dulu Mas, jangan dulu. Kita nggak tahu dia pergi ke rumahnya siapa, ya kan? Kita nggak tahu di tempat apa dan mau ketemu siapa, kita nggak tahu kan. Mas Bagas tahu tempat ini?
Saya juga nggak tahu Mas, makanya itu saya pengen keluar ini buat Kalau mbaknya nggak tahu sama sekali tempat ini. Mas, kenapa mama kesini? Ada saudara mungkin apa di sini mas? nggak ada Mas, Nggak ada. Udah biarin Mas saya yang keluar ini. Enggak Sebentar, gini, Mas. biar tim aja yang ngecek supaya aman. Jadi akhirnya kita ngirim tim untuk mencari tahu kemana perginya Ibu Leni ini. Devi, kan tadi ngelihat ibunya ke sana. Coba tim cross check dulu dong. Itu tempat apa sih? Atau mungkin rumahnya siapa di situ? Ya, coba cari informasi ya. Ntar kabarin kita ya. Buru-buru di situ tim berusaha cari informasi menuju ke tempat yang dituju sama Ibu Leni. Dia menuju ke suatu tempat seperti rumah sederhana, tapi banyak orang yang datang ke sana. Apa ini? Ya, jadi sebenarnya kan ini kan kita nggak tahu sama sekali, ya kan. Tujuannya kita pengen tahu apa yang dilakukan sama ibunya Mas, ya kan. Saya juga. Tadi bener waktu di Jamba emang sempet kerasa diambil Jelas rambutnya. banget Mas, saya lihat. Iya, Aku mbaknya sampai kesakitan, ternyata rambutnya dicabut sama dia. dicabut sama dia. Itu yang bikin saya tanda tanya, apa coba maksudnya itu? Pasti akhirnya coba konfirmasi, nggak lama tim balik sama kita. Iya. Gimana, Nat? Gimana? Yang gue lihat sih itu kayak rumah orang pintar gitu deh. Maksudnya? Iya, sejenis. Kaget kita semua di situ. Ngapain dia ke? Enggak, itu serius. Iya, tadi gue nanya beberapa pasien juga emang dia pengen berobat itu sama Ki Balong. Ya, sama namanya? Ki Balong. Terus Bu Leni kesana udah tahu belum pastinya untuk apa? Yang gue sih dia langsung masukin kali. Loh kan, Ngapain Mas? Ibu kesana. saya udah bilang Mas, saya curiga gitu sama ibu saya pasti tuh kenapa dia rambut istri saya diambil tuh dia pergi ke sana. Sebenarnya Mas Bagas sama Mbak Nur ini suka ke dukun nggak? Iya, saya nggak pernah, Mas. Mas, sama pernah. sekalipun saya nggak pernah. Sama sekali. Nggak sama sekali nggak pernah, nggak main-main sama yang hal kayak gituan. Karena selama ini, ya sorry banget, Ibu Leni ngerasa bahwa anaknya didukuni. Sumpah Mas, aku nggak pakai kayak gitu. Sedikit pun Mas, saya tuh nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu. Malah sekarang saya kaget, kok ibu saya pergi ke tempat gitu coba. Dan ya pokoknya pikiran saya udah jelas, tujuan ibu saya itu buat ngehancurin lo. Akhirnya gue ambil inisiatif, ya gue coba datang ke sana. Gue melakukan penyamaran. Gue pakai jaket, gue pakai topi di situ, supaya gue bisa tahu apa yang terjadi di sana. Yaudah Mas, coba tunggu sini Mas ya. Saya akan coba masuk ke dalam. Mudah-mudahan aja ya saya bisa tahu ibunya Mas datang ke sana ngapain. Yang penting jangan berpikir negatif dulu. Yang berprasangka. Ya bagaimanapun juga seorang ibu itu pasti sayang sama anaknya. Mungkin caranya yang mungkin ya kan sedikit berbeda. Ya Mas ya. Oke, Ren, tolong di-handle ya. Saya udah nggak tahu harus bagaimana lagi ngadepin ibu saya. Saya udah berapa kali kasih tahu, nasihatin ibu kalau Nur itu nggak seburuk yang ibu bayangkan. Masalah ibu dengan saya itu nggak akan ada ujungnya sebelum ibu saya menerima kenyataan kalau saya udah besar dan saya udah bisa menentukan hidup saya sendiri. Oke ya, yuk. Jangan sampai ketahuan ya. Ini gue juga gue pakai handphone nih. Pas gua menuju ke sana, untungnya orang-orang yang ada di sana nggak curiga. Mbahnya ada Pak ya? Ada? Ada ya? Ada tunggu aja lagi ada pasien nih. Oh, lagi pasiennya, iya. Oh iya, oh di situ ya. Bapak juga lagi ngantri juga? Iya ngantri juga saya. Di situ gue berusaha cari celah yang bisa dapetin informasi tentang Ibu Leni ini. Gue berusaha ambil handphone di situ, ya kan. Pas ada celah jendela di situ, handphonenya gue masukin di jendela. Dan di situ gue dengar suaranya Ibu Leni. Ini, Pak, rambutnya. Saya minta anak saya Bagas biar pisah sama Nur. Pokoknya caranya gimana, Pak? Kalau bisa, kasih
dia. Astagfirullahaladzim. Ini udah benar-benar keterlaluan. Benar-benar udah nggak punya takut ini. Pokoknya tolong Pak, supaya anak saya tuh Bagas kembali lagi sama saya seperti semula Pak. Gua kaget, gua shock di situ. Ya nggak lama kemudian Ibu Leni keluar di tempat paranormal itu. Dia buru-buru keluar dari situ. Mantap. Oh iya Bu, iya. Silakan Pak. Coba aja bisa ya. Saya mau sakit perut Pak. Pak. Oke. Itu ibu udah keluar. Ayo kita langsung itu aja, langsung temuin aja langsung. Ayo cepet. Pas dia keluar menuju ke jalan raya, dia ngerasa diikutin, dia berusaha untuk kabur. Bu, ini saya Bu. Ma! Bu, Ma! Kita berusaha kejar di situ, kita berusaha dapatin dia dan ternyata Ibu. Ma, Ibu. Astagfirullahaladzim. Aduh, ibu. Bawa dulu Mas ke rumah sakit. Coba ini kenapa ini? Lo tahu ini? Aduh. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku. kenapa Ibu Leni tiba-tiba kejang-kejang? Sakit apa sebenarnya Ibu Leni ini? Bawa ke rumah sakit aja kali ya. Ayo, tim. Coba bawa ke rumah sakit aja ini. Bu, sadar, Bu, tahan, Bu. Ayo, tim. Panggil mobil. Panggil mobil. Ternyata tak satu janjimu terbukti. Namanya anak bagaimanapun juga, walaupun sudah dimarah-marahin sama ibunya, walaupun sudah dimaki-maki sama ibunya, tapi dia tetap sayang sama ibunya. Mas Bagas menangis, Mbak Nu juga menangis lihat kondisi Ibu Leni. Kita antar mereka ke rumah sakit. Suster, tolongin suster ini. Ini kejang-kejang suster tadi nggak tahu kenapa ini. Hah? Pas sampai di rumah sakit terdekat, langsung di situ dibantu sama pihak rumah sakit masuk ke dalam ruang ICU dan ditanganin di situ. Jadi Mas nggak tahu sama sekali kalau ibunya seperti ini. Saya baru pertama kali Mas lihat ibu saya seperti itu Mas. Sampai kejang-kejang kayak gitu. Mas kasihan ibu itu. Setiap hari mikirin Mas. Saya juga sama Mas, saya juga mikirin ibu saya terus Mas. Terus kenapa kalau mikirin ibu kenapa nggak datang ke rumah Mas? Ya itu kan karena kelakuan ibu saya sendiri Mas. Kita itu sebagai anak bagaimanapun juga harus berbakti sama orang tua. Ibu ini karena sayang sama Mas, akhirnya dia melenceng jauh banget loh. Ini saya kasih tahu. Tadi waktu saya ke sana, saya juga kaget apa yang terjadi. Ini Pak, rambutnya saya minta anak saya Bagas biar pisah sama Nur. Dia berusaha untuk menghalalkan segala cara, coba. Pokoknya tolong Pak, supaya anak saya tuh Bagas kembali lagi sama saya seperti semula Pak. Dia minta sama seorang. Ini mohon maaf Mbak. Ya, coba dengerin kata-kata ini. Saya juga miris dengarnya. Nama istrinya Nur Hayati. Pokoknya caranya gimana Pak? Kalau bisa kasih dia. Sebegitunya Mas, ibunya benci sama aku. Aku salah apa selama ini? Padahal saya mencintai si Mas Bagas, Mas. Nggak ada niatan saya untuk jahat sama Mas atau keluarga ibu, nggak ada. Saya tulus mencintai mereka. Selama ini saya menjalankan seperti sebagai seorang istri. Saya dituduh, saya difitnah, saya terima, saya sabar. Gak ada niat saya untuk jahat.
Iya Mbak, saya tahu Ibu salah. Cuman kan kita nggak tahu Ibu ini sakit apa. Kok ternyata sarafnya terganggu, otaknya terganggu. Kita kan nggak bisa nyalahkan dia, Mas. Iya, tapi kenapa harus ke gitu loh, Pak? Ya itu saya nggak tahu, Mas. Mereka nangis di situ, mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Tatapannya kosong semuanya. Dan nggak lama kemudian, pihak rumah sakit memanggil Mas Bagas dan juga Mbak Nur. Saudara Bagas, Iya, saya. pasien sudah siuman dan ingin bertemu dengan Mbak Bagas. Silakan masuk. Makasih, saudara. Ya, kamu boleh masuk juga atau gimana? Boleh masuk juga? Ya, silakan. Tolong tapi tenang. Bu, kenapa, Bu? Ibu ngapain sih pakai acara ke segala? Ha? Ibu mau ngancurin hubungan kita, Bu. Mau ngancurin rumah tangga kita. Mas. Udah, Mbak, diem, Mbak. Bu, Bagas ini udah gede loh, Bu. 34 tahun. Bagas hidup sama Ibu. Udah waktunya, Bu, buat Bagas. Buat membangun rumah tangga kecil, Bu. Walaupun Ibu gak nerima, Ibu harus menerimanya. Kau tak akan pernah rasa. Ibu, Nur sayang sama ibu, sama keluarga ibu. Nur mencintai Mas Bagas. Gak bermaksud untuk memanfaatkan, Bu. Tapi apa yang terjadi? Ibu Leni tetap tidak mau merespon permintaan maaf dari Mbak Nur. Kata satu janji. Nur sayang sama Bu ibu. denger kan? Nur sayang sama Ibu. Kita itu sayang sama Ibu. Ku pikir ini hanya mimpi. Ibu Leni cuman memeluk anaknya Bagas, cuman mencintai Bagas, dia ngasih kesempatan Bagas untuk pulang ke rumah berkumpul sama keluarga. Tapi Nur dia sepertinya tidak mau terima. Kamu pulang. Bagas bakalan pulang kalau Ibu berubah. Bagas bakalan pulang kalau Ibu bisa nerima Nur. Tapi kalau Ibu kayak gini terus, buat apa Bagas pulang? Kamu jangan pergi, Mas. Kamu jangan pergi. Bagas pergi dulu, Bu. Tinggalin ibu. Ingin kau sadari berat hati ini. Bagas! Bagas! Suster. Bodohnya aku membuatmu pergi. Dalam hati seorang ibu pasti sayang sama anaknya. Walaupun mungkin jalannya salah, caranya salah, tapi dia sayang sama Bagas. Mungkin inilah yang terjadi. Kita berharap mudah-mudahan Mas Bagas, Mbak Nur, ya, dan juga Ibu Leni ya bisa berkumpul lagi. Tidak ada perselisihan di antara mereka.